Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jamilatus Solihah dengan NIM 22060066. Di sini kita akan mempelajari mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari mengenai darah, jantung, dan pembuluh darah manusia. Pertama, kita akan membahas mengenai darah. Darah ialah suatu jaringan yang terdiri dari sel-sel darah. Komponen-komponen darah manusia sebagai berikut. Yang pertama adalah plasma darah, kedua sel darah merah, ketiga sel darah putih, dan keempat keping darah. Mari kita bahas mengenai ciri-ciri darah sebagai berikut. Yang pertama, plasma darah memiliki ciri-ciri berwarna bening kekuningan dan terdiri dari 92% air, berfungsi mengedarkan sari-sari makanan, protein, dan hormon, membantu membuang zat metabolisme. Selanjutnya ada sel darah merah memiliki ciri-ciri mengandung protein, hemoglobin, berfungsi membawa oksigen dan mengedarkan ke seluruh tubuh. Berfungsi mengangkat karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk dikeluarkan dari paru-paru. Ketiga, sel darah putih atau leukosit. Berperan melawan bakteri, virus, dan kuman penyebab penyakit pada tubuh. Terakhir, membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Selanjutnya yang keempat ada keping darah. Membantu proses perkembangan darah dan menyembuhkan luka. Terakhir, memperbaiki pembuluh darah yang rusak. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai jantung. Jantung merupakan organ vital pada sistem peredaran darah manusia. Fungsi jantung dalam proses sirkulasi adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Pada dasarnya, letak jantung berada di rongga sebelah kiri dada. Umumnya, ukuran jantung kurang lebih sebesar kepalan tangan seseorang atau lebih besar sedikit. Sedangkan untuk berat jantung adalah berkisaran antara 200 hingga 425 gram. Bagian-bagian yang ada pada jantung. Yang pertama ada aorta. Aorta merupakan arteri terbesar. Selanjutnya yang kedua ada serambi kanan. Ketiga ada vena paru-paru. Keempat ada katup tricuspidalis. Kelima ada bilik kanan. Keenam ada arteri paru-paru atau arteri pulmonalis. Ketujuh ada serambi kiri. Kedelapan ada katup bicuspidalis. Kedelapan ada bilik kiri. Fungsi pada katup jantung ialah agar darah dari bilik tidak bercampur dengan darah pada serambi. Selanjutnya ada fungsi organ-organ peredaran darah. Yang pertama ada vena paru-paru, membawa darah kaya oksigen dari paru-paru ke jantung. Selanjutnya ada serambi kanan, memompa darah kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh. Ada selanjutnya bilik kanan, memompa darah kaya karbon dioksida ke paru-paru. Selanjutnya ada arteri paru-paru, mengalirkan darah kaya karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Serambi kiri memompa darah kaya oksigen dari paru-paru. Bilik kiri memompa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai pembuluh darah. Pembuluh darah ialah saluran yang berfungsi sebagai tempat mengalirnya darah dari seluruh tubuh ke jantung dan sebaliknya. Selanjutnya ada macam-macam pembuluh darah. Pembuluh nadi arteri berfungsi mengalirkan darah keluar dari jantung. Ada pembuluh balik atau vena mengalirkan darah masuk ke jantung. Selanjutnya ada pembuluh kapiler, merupakan pembuluh kecil. Sekarang ada perbedaan arteri dan vena. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai perbedaan antara pembuluh arteri dan pembuluh vena. Yang pertama, kita akan membahas pembuluh nadi atau arteri. Yang pertama, tempatnya agak ke dalam permukaan kulit atau tersembunyi. Dinding pembuluh tebal, kuat, dan elastis.
Ketiga, denyut terasa. Keempat, jika terjadi luka, darah mengucur. Selanjutnya ada pembuluh balik atau vena. Yang pertama ada tempatnya dekat permukaan kulit, tampak kebiru-biruan, dinding pembuluh darah tipis dan tidak elastis. Denyut tidak terasa. Jika terjadi luka, darah menetes. Selanjutnya kita bahas mengenai proses peredaran darah. Peredaran darah manusia yaitu peredaran darah tertutup. Peredaran darah kecil yaitu peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Peredaran darah besar yaitu peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Sekarang kita lihat peredaran darah pada manusia. Yang pertama peredaran darah kecil. Darah kaya dengan karbon dioksida dari bilik kanan melewati arteri paru-paru menuju ke paru-paru. Di paru-paru terjadinya pertukaran antara karbon dioksida ke oksigen, selanjutnya melewati vena paru-paru dan menuju ke serambi kiri. Selanjutnya ada peredaran darah besar. Darah yang mengandung oksigen dari bilik kiri melewati aorta menuju ke seluruh tubuh dan melewati arteri menuju seluruh tubuh. Ketika darah telah menuju ke seluruh tubuh bagian atas dan bawah, maka darah akan mengalami pertukaran dari oksigen ke karbon dioksida yang terjadi pada pembuluh kapiler. Kemudian, darah yang mengandung karbon dioksida akan kembali ke jantung melewati vena cava atas dan vena cava bawah. Kemudian, darah mengandung karbon dioksida akan masuk ke serambi kanan.